Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka Google Classroom-nya masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran. Ketua kelas silakan memimpin baca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, amin. Saya Senah Adrian Ahli wal Badrin Ahli Bahasa Fikih Ahli Muhammad Fandar Agung Fernanda Fadli Caca Fikrul Asifah Hadi Nurdiana Nurul Aziza Rio Putra Rifki Aditya Sri Wulan Ramadana Ulis Anggreni. Di sini ada yang pernah baca dongeng nggak waktu SD? Atau sementara libur kemarin waktu bulan Ramadan? Atau libur panjang sebelum masuk sekolah lagi, sebelum kalian masuk ke SMP ini? Ada yang pernah sempat baca dongeng komik? Ada, Bu. Kalau nonton? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Tokohnya siapa? Nonton apakah kalian? Sinetron. Dia di situ tokohnya sebagai apa? Dia siapa namanya? Lupa. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang cerita fantasi. Jadi materi kita adalah cerita fantasi. Ini adalah inti dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Mengidentifikasi unsur teks narasi, terus menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema, kemudian menceritakan kembali isi teks narasi, menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi, menyimpulkan urutan cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya adalah kalian akan mampu mendiskusikan dan menganalisis ciri umum teks cerita fantasi, tujuan komunikasi cerita fantasi, serta struktur teks cerita fantasi dengan benar. Cerita fantasi itu apa? Oke, sebelum itu kita menonton ini dulu. Pastikan Google Classroom-nya kalian sudah terbuka ya.
Nah, ini unsur listriknya. Tema 1. Apa itu tema? Teknologi kerajaan, filsafat masa depan, material percintaan dan nilai Doraemon dengan tema persahabatan. Indonesia itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam hati saja. Tokoh dan penumpuhan. Ini setiap cerita fantasi ada kan? Ada seperti ini semua. Tokoh utama siapa? Tokoh pembantu siapa? Tokoh pembantu di sini sebenarnya banyak. Masih ada lagi tokoh 1 yang tiduran. Kalau di film ada tiduran, kalau di cerita fantasi nggak perlu. Ya harus ada. Kayak yang lagi di pasar, ada yang orang lalu lalang di belakang belanja. Sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita tersebut. Lihat saja ada sering kata aku, dia, kamu. Nah ini peran ketiga. Gaya bahasa yang digunakan bagaimana, apakah dia formal, tidak formal, atau menggunakan bahasa daerah juga kadang bisa. Biasanya dilihat dari bahasa saat percakapan. Nah ini jenis cerita fantasi banyak. Ini yang penting. Khususkan latar waktunya. Itu latarnya. Film apa itu? Harry Potter. Ada yang pernah nonton? Tidak pernah. Nggak pernah nonton itu kan?
Kapan-kapan. Nah, di Google Classroom-nya kalian itu sudah ada LKPD, lembar kerja. Lembar kerja untuk kalian. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Di kerja yang lanjut nih. Apa lagi? Silakan. Nanti kalian akan presentasi nak. Nanti kalian akan presentasi. Jadi kalau sudah cukup di tempatnya saja, di tempatnya saja masing-masing. Kalian akan mengumumkan jawaban tak. Misalnya jenis ceritanya apa, terus yang lain bagaimana, sama tidak. Pindah lagi ke kelompok 2 misalnya, kelompok 1 lagi, kelompok 3 lagi, dan seterusnya. Kelompok 1 sudah? Waktu habis. Kita mulai dari kelompok 2. Ayo, secara bergantian kalian sebutkan apa yang kalian temukan di cerita fantasi yang berjudul Alice dan 3 butir jagung emas. Ya, jenis fantasinya apa? Sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah hanyalah ibunya. Ya, itu bukti teksnya. Jenis fantasinya apa? Jenis ceritanya apa? Jenis cerita fantasi lihat lintas waktu. Kelompok lain bagaimana? Jawabannya? Ada yang beda? Hah? Kelompok 1? Terus? Jagung tersebut di kebun belakang rumahnya. Latar apa itu? Latar tempat. Kalau waktu apa? Di suatu pagi ketika yang mau berangkat, membantu ibunya yang melihat ada seseorang ketua. Esok harinya Alice dan juga ibunya menanam biji jagung tersebut di kebun belakang rumahnya. Sekarang hidupnya sudah sejahtera dan berkecukupan. Nah, jadi kalau latar waktu, kalian cuma tinggal cari yang menunjukkan waktu. Kalau mau cari latar, tidak harus jam, kadang harus waktu, nama hari, nama tahun, nama bulan, atau hanya sekedar pergeseran matahari saja. Kalau orang bilang biasanya matahari menjulang tinggi di angkasa apa? Matahari persis berada tepat di atas kepalaku, berarti waktunya apa? Tengah hari. Siang, tengah hari. Matahari artinya akhirnya telah tenggelam. Apa itu? Malam. Matahari akhirnya tenggelam. Sore. Bagian streaming. Di situ ada kesimpulan yang saya tulis. Nah, sekarang kalian akan menuliskan hambatan apa yang kalian hadapi selama pembelajaran ini. Saya kasih waktu 3 menit. Di situ di atas ada umumkan sesuatu ke kelas Anda. Kalian ketik sesuatu di situ. Apa kesulitan tak? Baik penggunaan pembuknya, baik cara mengetiknya, baik pemahaman tak? Silahkan. Siapa tadi? Mungkin. Ayo. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai.